guys, ketemu lagi di channel Reviewers Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini. Semoga kalian selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Oke guys, di depan saya ini adalah ada satu kolam saya. Ini adalah kolam koi. Koi saya sudah sangat jinak di sini ya. Saya di sini menggunakan filter atas aja seperti filter box biasanya dengan menggunakan skimmer dan mesin di sini. Agak silau dikit ya. Ya, settingan saya cuman standar aja gini. Jadi di sini itu kapas yang putih paling atas ini ada Dacron, kemudian di bagian bawahnya ada biofoam, dan bagian dasar sini itu adalah batu apung atau kristal bio gitu ya. Oke, di sini airnya sangat berbuih, tapi berbuih ini tidak masalah karena ikan koi-koinya ini adalah ikan koi yang sehat di sini. Karena bisa dilihat kalau koi yang sakit itu biasanya dia menyendiri di pojok, tapi kalau yang ini semua berkerumunan. Ini sangat sehat ya, bisa dilihat di sini. Nah, ya, ini adalah koi-koi yang sehat. Jadi dia sangat penurut sekali, sangat bagus untuk diajak bercanda. Oke, selain ini adalah koleksi saya yang pertama. Kemudian kita akan lihat koleksi saya yang kedua. Oke guys, ini adalah koleksi saya yang kedua di sini. Sama juga, ini adalah ikan koi juga. Ini adalah akuarium yang kemarin sempat saya pakai sebagai akuarium air laut, tapi karena sudah saya tidak pakai, jadinya saya menggunakan sebagai tempat ikan koi. Yang awalnya adalah tempat karantina ikan koi, karena ibaratnya sudah tidak memungkinkan kalau saya taruh di dalam akuarium itu, akhirnya saya menaruhnya di dalam akuarium ini saja. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah filtrasi. Di sini ada ikan cana, kemudian ada ikan ada ikan belida, kemudian ada ikan aligator juga di sini. Kemudian di chamber di sini ini adalah ikan palmas albino. Kemudian di sini juga ada lagi satu ya, palmas albino, mungkin dia lagi sembunyi. Ini dia. Itu palmas albinonya. Jadi settingannya sama juga, di sana kapas putih, kemudian di sebelah sini adalah kristal bio. Kemudian saya mempergunakan, kita lihat ke belakang aja sistemnya ya. Oke, di belakang sini saya mempergunakan ini adalah namanya itu overflow. Jadi nanti air masuk itu, yang di atas ini fungsinya seperti skimmer. Jadi air bagian atas akan masuk, turun langsung masuk ke dalam sump. Kemudian setelah masuk ke sump, di sini air bersih ini akan naik melalui water pump itu ke pipa yang di sini. Ini pipanya, kemudian akan masuk ke dalam filter gantung ini. Filter gantung ini baru nanti akan turun ke bagian bawah. Di filter gantung ini, biar agak tidak silau ya, di bagian pojok, di bagian depan situ itu adalah biobal yang berduri. Kemudian ada di sini adalah kapas putih, dan di bawahnya ini adalah biofoam. Kemudian di chamber yang ketiga ini, ini ya, di chamber yang ketiga ini adalah letaknya batu arang atau zat aktif yang untuk menyaring kotoran atau mengurangi bau pada air kalian. Kemudian di bagian ketiga sini adalah batu zeolite. Ya, settingan saya seperti ini, kemudian ditambah dengan aerator, karena ikan itu yang baik adalah ikan yang diberikan oksigen secara yang bagus, yang banyak, jangan juga over karena tidak terbaik. Ya, ini bisa dilihat di sini, ini adalah ikan-ikan saya. Ini adalah jenis sanke, kemudian ini adalah soa, ada siro juga, kemudian ada sanke, kemudian ini adalah cagoi, kemudian ada ochiba juga, kemudian ada beko, udah banyak. Kalau dibilangin jenis ikan koi itu ada banyak ya jadinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung ke akuarium yang selanjutnya. Sebelum kita lihat akuarium selanjutnya, kita mau hidupin lampunya terlebih dahulu. Oke, di sini ini adalah ikan saya. Ini adalah ikan GB. Ini adalah ikan GB karena waktu kemarin sih belinya itu, maaf agak belum. Nah, waktu kemarin itu belinya sekitar 350.000, dan ternyata dia perempuan, ya sudahlah, jadinya kita keep aja untuk sebagai bahan nantinya. Kemudian yang kedua, dia ada akuarium ini adalah ada ikan lohan bonsai di sini. Ini saya beli waktu kecil sekali. Nah, ini bisa dilihat ya, bonsainya seperti itu. Warna juga cukup lumayan. Di sini saya tidak memberikan lampu untuk menghemat biaya listrik juga. Kemudian di sini ada
pohon kaktus-kaktusan. Kaktus ini atau sukulen yang biasanya ini sama sekali tidak terkena cahaya, ada yang sudah mati ya, ini nanti kita akan jemur aja dan kita beri siram air. Kemudian untuk ini adalah ikan arwana jardini. Oke, ini adalah ikan arwana jardini, sama juga saya tidak menggunakan air. Di sini saya tutup karena akuariumnya yang cukup pendek. Di sini sempat saya buat video kemarin itu tentang ikan kerapu. Ya, jadi ikan kerapu dulu letaknya di sini. Jadi semua akuarium saya dulu ini adalah akuarium air laut. Jadi seiringnya waktu karena kesulitan mencari air laut dan perawatannya juga cukup lama dan cukup ribet juga, akhirnya saya ganti ke akuarium air tawar. Jadinya saya memelihara itu ada arwana. Kemudian yang di sini ini cukup gelap ya, kita nyalain aja dulu ya. Ini cukup gelap. Oke. Ya, ini dia. Ini sudah berwarna. Kita bisa lihat di sini, ini adalah koleksi ikan lohan saya. Cukup banyak, ada anakannya. Ada 2 di sini. Yang di sini sama juga, ini adalah anakan dari kamfa silangan dengan cencu. Jadi cukup banyak di sini. Saya di sini ada sistemnya mensortir. Sortir itu artinya gini, saya membeli secara banyak, jadi belum tentu dari 50 ekor yang saya beli itu semua tampilannya akan bagus. Jadi kita akan pilih dari 50 ekor ini untuk mendapatkan ikan lohan yang terbaik, dan untuk dipelihara ditaruh di bagian atas. Kalau bisa dilihat ya, di sini sudah ada yang warna merah, kemudian ini ada yang warna kecil. Ini saya dulu belinya sekitar 55 ekor dan sudah ada yang laku kurang lebih 10 ekor. Jadi saya masih belum laku. Kita simpan aja di sini. Nah, ini untuk akuarium selanjutnya. Kalau kita sudah di total dari depan itu, ini adalah akuarium ke 8. Ini ada yang ke-8. Ini adalah akuariumnya. Ini adalah sama. Ini adalah lohan GB juga. Ini adalah GB betina. Ini sama juga, saya belinya di luar pulau juga. Jadi tidak ada yang saya belinya di dalam pulau. Rata-rata ikan yang saya punya khusus untuk lohan itu saya belinya di luar pulau ya. Ini adalah lohan GB, rencananya mau jadikan saya indukan, tapi karena saya belum bisa atau belum belajar tentang cara ngebreed, jadinya saya belum bisa untuk berternak ikan lohan. Jadi tapi untuk anakan lohan saya cukup banyak nih ya. Nah, ini juga ini adalah lohan kamfa. Ini adalah kamfa klasik yang betinanya seperti ini ya, cukup merah. Nantinya rencananya saya akan mengawinkan kamfa ini dengan ikan kamfa yang saya punya di atas. Kemudian di bagian akuarium atas ini, agak belum. Oke, di bagian akuarium atas ini adalah akuarium ikan piranha yang saya punya. Jadi masih butek sekali ya, sengaja saya tidak bersihkan. Tidak ada filter sama sekali, maksudnya bukan tidak ada filter, tidak ada kapas filter sama sekali, hanya menggunakan kristal bio. Jadi untuk akuarium saya yang ada di bawah cuman ini aja. Kita bisa hitung ya, dari akuariumnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang besar ini adalah 9, kemudian ada 10. Jadi di total di bawah aja ini adalah 10 akuarium yang saya miliki. Oke, kita akan lanjut ke room tour yang berikutnya, itu ya di bagian atas ya. Oke, sambil kita menunggu. Oke guys, lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas tentang akuarium saya yang ada di bawah dengan kolam koinya juga. Kemudian ini adalah peliharaan saya yang lainnya, yaitu reptil, yaitu adalah kura-kura CST. Yang ini CST, ukurannya kurang lebih 20 cm, warnanya juga cerah sekali ya. Ini dia, warnanya lebih ke kuning. Kemudian yang ini juga CST, ini adalah CST perempuan, sudah sempat kawin juga, akhirnya dia kegores itunya di tembok, jadinya agak pecah sedikit sih, tapi tidak masalah, nanti itu akan bisa tumbuh lagi. Ini adalah CST yang kedua saya, ini adalah betina, ukurannya kurang lebih sekarang di 22 cm. Kemudian yang ini yang terbesar, ini adalah pulik saya juga, ini yang ukurannya kurang lebih 25 cm. Jadi di sini saya mempunyai ada 3 CST ya. Bisa lihat dari sini, ini adalah 3 CST yang saya punya. Yang pertama adalah CST yang lebih ke warnanya kuning.
kemudian hitam, dan warnanya kuning kehijauan yang sebelah sana itu lebih bagus sekali. Ini sengaja saya pakai sistem seperti ini karena untuk menghemat tenaga saya, biar tidak saya bolak-balik untuk mengganti airnya, karena di sini saya memberi makan kura-kura saya dengan pelet, yaitu peletnya ini ya. Ini yang saya pakai itu adalah pelet Sunkoi spirulina, yaitu untuk mempercerah warnanya. Kemudian yang kedua makanannya itu adalah udang. Jadi saya kasih udang juga di sini. Udangnya itu udang pasar ya. Jadi satu hari udah saya batasin. Untuk yang itu 4, yang ini 5, dan yang ini 5 juga. Jadi bisa dilihat ya perbedaan ukurannya di sini. Itu yang tadi saya ukur adalah ukuran dari kerapasnya, bukan plastronnya. Kalau plastron itu yang bagian bawah. Kalau yang ini bagian bawah dekat bagian perut itu plastron namanya. Kemudian kalau yang di bagian atas ini namanya kerapas. Untuk kuku-kuku jari kura-kura saya semua ini sehat semua, jadi tidak ada bermasalah. Oke, ini adalah koleksi reptil yang saya punya di sini, karena sebentar lagi juga ada 2 reptil lagi yang sudah saya pesan, nanti akan datang. Kemungkinan Senin akan saya update videonya juga pada saat unboxing reptil yang satu itu. Oke, kita lanjut lagi, langsung aja di dalam. Nah, ini dia, ini adalah akuarium yang ada di dalam kamar saya. Ini adalah, kita akan room tour sedikit ya. Ini adalah akuarium yang ada di dalam kamar saya. Yang pertama ini di depan kita ini adalah akuarium air laut. Ini adalah akuarium air laut versi kedua saya yang kemarin. Ini yang menggunakan filter hang on saja, itu filter hang onnya. Kemudian lampu menyala tiap 8 jam seperti biasanya. Kemudian untuk biota lautnya cukup sehat ya. Di sini saya tidak bilang sangat sehat, itu tidak, cukup sehat untuk di akuarium saya yang seperti ini, karena airnya ini sudah matur. Kurang lebih akuarium ini sudah berumur 1 tahun. Dan ini juga yang ini lebih lama lagi, karena ini yang lebih dulu ada di dalam kamar ini. Jadinya ini yang lebih dulu di video saya juga, ini juga konten saya. Nah, ini adalah akuarium versi pertama dari Rivers Indonesia. Jadi ini adalah penampakannya ya. Untuk koral-koralnya sudah sangat tumbuh dengan baik. Jadi pertumbuhannya cukup bagus juga di sini. Dan ini juga sempat yang mati kemarin, itu masih belum saya bersihkan ya. Nanti kita akan bersihkan makhluk-makhluk yang sudah tidak bernyawa yang ada di dalam akuarium ini. Kemudian kita lanjut ke akuarium ikan lohan kita. Sekarang kita akan hidupkan aja lampunya biar kelihatan ikan lohannya ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah setelah kita hidupkan lampunya, ini adalah koleksi lohan saya. Mungkin yang sudah pernah lihat videonya juga, dilihat koleksi lohan Rivers Indonesia. Di sana sudah saya jelaskan juga. Di sini kita tidak menjelaskan secara banyak. Ini hanya untuk room tournya saja. Ini adalah lohan-lohan punya saya. Ya, ini ada punya saya juga. Ya, hampir rata-rata di sini lohan-lohannya bodinya itu besar-besar dan warnanya itu juga cerah-cerah. Oke, ini di sini ada ikan. Di bawah itu sudah ada 10 akuarium, kemudian ditambah ini 11, 12. Nah, ini ada 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Dan masih ada satu akuarium ikan lohan lagi masih belum saya install. Nanti saya akan install juga seperti ini. Nanti install, kita menunggu meja dulu. Dan ini ada di konten saya yang kemarin juga. Ini adalah tentang ikan lohan yang akan saya progres. Ukurannya masih kecil ya. Nantinya dia akan berukuran jumbo seperti kakak-kakaknya yang ada di sini. Dan ini adalah akuarium saya yang ke tadi berapa ya? Tadi udah ada 18, 19, 20. Ini adalah akuarium yang ke-20 di tempat saya. Ini ada rencananya nanti akan saya taruh untuk akuarium air laut, yaitu untuk ikan hias air laut. Untuk kita bisa lihat di sini sistemnya sangat simpel, hanya memakai filter di bagian belakang saja menggunakan kapas gitu. Dan ini mesin filternya sudah saya juga jelaskan di video saya yang kemarin. Jadi penampilannya cuma seperti ini saja. Ini adalah akuarium ke-20 dan kita akan lihat akuarium ke-21. Ya, ini adalah akuarium ke-21 milik saya. Ini adalah mini reef tank yang sudah kemarin kita sempat bahas juga di video yang sebelumnya. Ya, seperti inilah akuariumnya kali ini.
Jadi cukup banyak juga koral yang saya miliki, dan cukup banyak juga akuarium yang saya miliki, dan perawatannya juga lumayan ya, menyita waktu, tapi kalau udah namanya hobi ya mau dijalanin juga, tetap happy jadinya. Oke, kurang lebih seperti itu aja room tour kita kali ini. Di sini tempat saya biasanya ngedit video. Saya yang editnya ala kadarnya aja, yang penting kita bisa saling sharing aja. Oke, mungkin sekian aja pembahasan 21 akuarium yang saya miliki. Nantikan video-video selanjutnya tentang konten-konten saya yang lainnya, atau eksperimen-eksperimen saya yang lainnya tentang akuarium laut atau tentang ikan loan atau tentang binatang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga video saya. Terima kasih semua. Salam Brevers Indonesia. Bye.